Itu boleh. Apabila si C menang, ngalahkan si A sama si B, duluan nyampenya, maka dia dapat duit 20.000. Nah, kan? Duit dari si A sama duit dari si B tadi. Apabila si A menang, dia dapat 10.000 dari si B tadilah. Apabila si B menang, dia dapat 10.000 dari si A tadilah. Apabila A dan B menang, ngalahkan si C, maka si A tidak dapat apa-apa, B tidak dapat apa-apa juga. Dapat duit dia dewek itulah. Kalau si A sama si B, si A sama si C menang, maka dia dapat duit 10.000 si B. Berapa sewang? 5.000 sewang. Karena dia ngalahkan si B. Kalau seandainya B sama C yang menang, sama, dia ngalahkan si A, maka duit 10.000 si A tadi didapat oleh B sama si C, 5.000 sewang. Tuh, itu muhallil. Boleh. Ya. Sekarang kalau seandainya turnamen, boleh tak turnamen? Turnamennya boleh. Tapi kalau seandainya pakai ada registrasi tadi yang jumlahnya 20, babak penyisihan kaget naik lagi, ada tak muhallilnya di sini? Tak kata. Muhallilnya di babak penyisihan ada. Seandainya ada muhallil, seandainya. Nah, ini apa turnamen tidak bisa dihalalkan kalau seandainya ada registrasi. Tidak halal, haram berarti. Kemudian kalau seandainya duit registrasi tadi digunakan untuk konsumsi, kalau dipukul atau menang kalah dapat gala, tidak masalah, karena duitnya balik ke peserta kalau. Ya. Tapi kalau yang model turnamen tadi, ketika babak penyisihan dapat gala, kemudian ketika naik lagi ke babak selanjutnya, yang dapat yang menang duit konsumsi tadi. Nah, ini sama berarti yang menang dapat 2 makanan, 2 konsumsi, dapat 2 kali konsumsi. Tak boleh ini. Kalau nak gato habis segala-galanya, langsung di babak penyisihan. Kalau untuk konsumsinya, termasuklah siwanya kalau seandainya untuk siwa juga. Karena siapa yang ambil manfaatnya 2 kali, yang menang dapat manfaat siwan tadi 2 kali. Itu kalau seandainya turnamen. Kalau seandainya ada yang sponsor, tidak masalah. Hadiahnya dari mana? Dari sponsor. Peserta tidak kata registrasi, maka ini diperbolehkan. Boleh lomba bola kaki, lomba lari, lomba apa yang penting tidak ada di situ ada unsur keharaman. Nah, itu diperbolehkan kalau ada sponsor. Baik sponsor itu dewean atau perusahaan ataupun suaka masyarakat. Nah, itu diperbolehkan. Ya, kalau seandainya ada 17-an mengadakan perlombaan bimbek dari duit masyarakat, terus masyarakat tadi nak melok juga anaknya 4 ikok 2 ikok, nyokong cuma 10.000 anaknya melok 8 ikok, kalau melok boleh, karena ini sokongannya apa? Sukarela. Nah, ini sukarela. Nah, anaknya melok banyak melok sedikit terserahlah, tinggal hadiahnya mikirkan. Kalau uangnya banyak, yang menangnya banyak, hadiahnya duitnya dikit, ya sudah, hadiahnya pensil sama mistar gitu lah. Wah, dikit kan hadiahnya, iyalah kumpulan dananya sih
sedikit juga. Kumpulan pesertanya yang banyak. Yang jelas itu perlombaan ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Caranya ada juga yang tidak diperbolehkan. Jauhi yang haram tadi, lakukan kalau seandainya memang nak melakukan yang halal tadi. Terlebih-lebih lagi yang dianjurkan. Sebenarnya ya yang bagus itu yang bermanfaat perlombaan itu. Itu hukum di antara perlombaan-perlombaan. Ya, kalau seandainya ada list dari masyarakat, dari orang kampung itu, kalau kita nak melok nyokong juga, niatkan supaya jangan supaya untuk mengalihkan mereka dari melakukan yang haram. Jangan sampai minta sama pesertanya. Kalau minta sama pesertanya akhirnya kaget hukumnya jadi haram. Kemudian kita lanjut pelajaran kita. Nah, termasuk juga misalkan main futsal yang kalah bayar. Nah, itu juga sama, judi juga itu. Tidak boleh itu, haram hukumnya. Kemudian ada lagi yang main gap. Ini bukan di hari 17-an, bukan. Di hari-hari biasa. 5.000-an. Jadi dapatnya kan 20.000 kan. 5.000 4 20 kan. 20 itu berarti ya 10 sewang itu kan. Sepiaan itu kan. Main 5.000 naruhlah. Nah, sini. Pak selesai. Main tadi, akhirnya yang menang. Yang menang tadi akhirnya beli makanan gorengan. Makan sama-sama. Uang 4 itulah. Ini mengharamkan duit. Coba langsung beli, baik, tak usah pakai taruhan lagi, tak usah pakai. Nah, ini rasa 5.000. Langsung beli beh. Main halal. Makannya jadi halal. Mainnya tidak ada berdosa jadinya. Nah, itu mestinya macam itu. Tapi kalau diomongin itu, wah tak seru Ustaz. Tidak seru kalau seandainya pakai duit. Wah, ini namanya sudah dihiasi oleh syaitan. Perbuatan haram tadi jadi indah, jadi lemak, jadi tenang, jadi senang. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Hati-hati itu. Perbuatan orang yang sudah dihiasi oleh syaitan itu. Akhirnya kakek tidak ada nak bertaubat yang cak itu tu. Mengapa? Uji dia ni sesuatu yang menghibur, bukan sesuatu yang membahayakan atau membuat dia bahaya, darar, membuat dia berdosa. Tapi ini menyenangkan hati jadi dia kakek. Yang dia tidak bertaubat, tidak ada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun allazi yalzamu lil mayyit arba'u khisal. Kita lanjut bacaan kita kitab Safinatun Najahnya. Allazi yalzam lil mayyit, yang wajib bagi mayit, untuk mayit bagi orang yang hidup. Yang wajib untuk mayit bagi orang yang hidup. Wajib bagi siapa nih? Wajib bagi yang hidup. Untuk si mayit itu ada 4 hal. Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafankannya, wassalatu alaihi, dan menyolatkannya, wa dafnuhu, dan menanamnya. Bahasanya menanamnya atau menguburkannya. Tanam kayak tumbuh pula kan. Ada bahasa orang tu ditanamnya, menguburkannya. Ini yang wajib bagi orang yang hidup. Jadi hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah bagi siapa nih? Bagi yang tahu. Bagi yang tahu kalau ada jenazah, ada orang meninggal, ada orang meninggal Muslim ini, sana ada orang yang tahu cuma siapa? Kita dewean. Wajib bagi kitanya memandikannya,
mengkafankannya, menyolatkannya, dan menguburkannya. Wajib. Kalau tidak berdosa. Siapa yang berdosa? Yang tahu. Yang tahu. Ada orang meninggal di mana? Di Komering sana misalkan. Muslim, tidak dimandikan, tidak juga disolatkan, tidak juga dikafani misal, tidak juga dikuburkan. Dosa tak yang di Palembang nih? Yang tak tahu nih? Tidak dosa. Kan apa namanya itu, fardu kifayah itu kan kalau sudah sikap yang melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Kalau seandainya tidak dilaksanakan, maka yang lain berdosa. Siapa yang lain itu? Yang tahu. Yang tidak tahu tidak. Macam kemarin misalkan ada orang meninggal sampai jadi tengkorak dari 2019 apa saya, sebelum corona ajanya. Sampai baru ketemu, baru dibuka rumah tadi, tengok dua beranak itu lah jadi tengkorak. Dimandi ke? Tak tahu ni kalau cik ni. Dimandi ke beda? Lah jadi tengkorak ni. Berdosa tak di kampung itu? Tidak berdosa. Ngapa? Karena tak tahu. Tapi kalau ada yang tahu, itu berdosa dia. Ngapa dia? Tidak ada memandikannya, tidak menyolatkannya, tidak mengkafankannya dan tidak menyolatkannya. Dosa bagi dia. Dewean itu berdosa. Kalau dia tahu dewean. Itu hukumnya fardu kifayah. Ini kalau seandainya macam-macam ya hukumnya nih, misal seperti ghusluhu, memandikannya. Memandikan ini muslim yang meninggal bukan syahid. Bukan syahid dalam peperangan. Kalau yang syahid dalam peperangan itu tidak dimandikan, hanya dikafankan lalu dikuburkan, tidak disolatkan. Kalau yang apa? Syahid itu biarlah berdarah-darahnya, tangannya biarlah, biarlah, atau kupingnya lepas di sana, biarlah, dikafankan berdarah-darah, biarlah darah-darah tadi. Karena darah-darah tadilah tidak bisa disolatkan. Itu kain kafannya biarlah berdarah-darahnya, biarlah langsung dikuburkan. Tidak ada dimandikan. Kenapa tidak dimandikan? Kagak hilang, bekas darah-darahnya hilang. Bekas darah-darah inilah akan menjadi saksi dia kagak di akhirat. Ibarat kata tu, noh, kau lepas kuping kau ni. Wong ada kalau kuping kau dak kati. Oh ya, ni kuping kau lepas ni waktu aku berjuang membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, jadi kebanggaan dia. Wong abang ni, wong Indonesia ni je, merah putih ni. Ini tanda syahid. Tanda syahidnya dia dalam berperang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak dimandikan juga yang dimandikan atau seluruhnya dilakukan kalau ini ya yang normal ini. Yang normal muslim, yang normal lahir dalam keadaan ada kehidupan, artinya lahirnya macam apa waktu lahir ada nguapnya, ada angopnya misal, atau ada ngoletnya, atau ada nyeritnya, berarti itu namanya ada kehidupan. Baru lahir ngakak-ngakak misal, itu namanya ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, bentuknya ada juga, maka ini wajib mandikannya, wajib dikafankan, wajib disolatkan, wajib juga dikuburkan. Tapi kalau seandainya kalau cak kita nih bukan lagi nguap lah apa nih, lah belagian kita nih. Kalau nyempat tadi dilaksanakan, kecuali kalau syahid tadi. Kemudian kalau seandainya bayi tadi lahir tanda-tanda kehidupannya tak kati, tapi bentuknya ada, tangannya ada,
palanya ada, kakinya manusianya, tapi lahir diem sampai mati. Dak kata tanda kehidupannya. Ini meninggal dalam perut apa meninggal pas keluar dari perut ini nih. Dak kata tanda kehidupannya. Maka famna salatan. Ini tidak disolatkan. Jadi diapakan? Dikafankan, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Disolatkan dan dikuburkan. Ya, apa? Dimandikan, dikafankan, kemudian dikuburkan. Selain sholat kalau seandainya bayi ini tidak ada kehidupan, katik nangis waktu lahir, katik angop, katik ngolet misalnya, katik nyerit-nyerit juga, meninggal lahir langsung meninggal itu, diam terpesona atau apa tuh. Nah, dak kata nengok tanda-tanda kehidupan. Kan kalau bayi baru lahir itu, kalau seandainya dia diam disenggol-senggoli, dicubit-cubit biar bergerak, biar nangis. Bayi itu kalau lahir macam itu. Dibuat nangis memang. Kalau tidak nangis, itu langsung risau. Yang bidannya, apa budak tidak nangis ni? Apa tidak nangis ketik suara ni? Kalau seandainya dia ngolet, disuarakan masih, tetap disuarakan kalau suaranya. Takutnya agak tak tahunya, tak ngomong, katik suara ni. Dak katik audionya, adanya videonya. Kalau seandainya bayi tadi lahir ada bentuknya, tapi dak katik tanda kehidupannya. Kalau seandainya bentuknya dak katik juga. Tanda kehidupan dak katik, bentuknya dak katik. Jadi apa dia yang lahir ni? Daging katik bentuk palanya katik. Daging misalnya. Daging misalnya. Atau ya daging ni. Dah daging baru segumpal dah daging. Maka ini disunnahkan untuk dibungkus kemudian dikuburkan. Sunnah. Boleh tak untal-untal ke bawah? Boleh. Juk makan iwak boleh. Juk makan anjing misalnya boleh. Tapi tak katik kewajiban. Kalau lahir yang ada cuman segumpal daging Ida kejinguan, pala dah katik jinguannya. Dagingnya kecil, sebisa untuk kita kunyah. Namanya juga apa dalam bahasa Arabnya mudghah. Mudghah itu madghah. Madghah itu ngunyah. Daging seukuran bisa dikunyah. Itu ketika bayi itu di dalam janin, ketika dia jadi segumpal daging tu, ya kecil macam itu. Okey, lama-lama mulai tumbuh akhirnya ada bentuk, ada palanya, mulai ada kejinguan tangannya, jari-jarinya, ada kakinya, kejinguan misalnya. Kalau seandainya kejinguan berarti ini ada bentuk. Kalau seandainya daging dah katik bentuk. Itulah kadang perempuan itu nyangkonya dia tu nak BAB, teplung masuk, kan? Sudah jadi dia BAB, berceboklah dia kan, cebok. Kemudian akhirnya pas ngecek lagi ke dokter lagi tiap bulan kan ngecek, kapan dijingai di USG, noh mana katik, singian juga mana dia ni, dak katik, kosong. Kemarin ada. Bulan kemarin ada. Sekarang ini bulan ini dah katik. Nah, kau. Ada di mana dia? Pindah Spiteng. Ada Spiteng. Jari di Spitengnya. Oke, ada segumpal daging itu. Memang kadang berasanya itu berasanya memang sama seperti nak BAB. Kalau nak melahirkan itu seperti nak cak BAB tak tahan tu nah. Nanya tu nah. Kalau lah udah nak BAB tu lah sudah di ujung ni. Wah ini
duduk beras langsung macam itu kan. Nah, macam itulah rasa orang nak melahirkan. Nah, ketika dia keluar segumpal daging tu, itulah dia nyangka dia tu nak BAB. Dia tak tahunya bukan yellow yang keluar, tapi red yang keluar. Itu tak wajib itu dah kata kewajiban karena segumpal dah daging, dah kata bentuknya. Kalau seandainya memang dak kate. Jengok misal bae kan bongkar sepitengnya. Seandainya kan bongkar jengok wah daging bae misalnya kan. Sudah. Dak kate kewajiban, hanya saja disunahkan bungkus pakai kain, kemudian macam cak dikafankan, bungkus bae. Tak usahlah dibuat pocong-pocongnya, tak usahlah. Bungkus bae, kemudian dikuburkan. Jadi apa? Ya, bungkus kuburkan. Sunnah itu. Sunnah. Bukan wajib maksudnya. Itu kalau seandainya seorang manusia yang lahirnya, kalau seandainya bayi lahir ada kehidupan sebulan dari itu baru meninggal, ini wajib kalau-galanya disolatkan. Kata dosa dia tu. Walaupun Nabi Muhammad lagi disolatkan, jelas-jelas kata dosa. Nabi Muhammad lahir Nabi Muhammad pas ketika wafat itu tetap disolatkan. Walaupun yang nyolatnya tidak berjamaah. Kata imamnya waktu Nabi meninggal, dah kata imamnya. Karena dah kata belum pemilihan khalifah. Yang nyolatkannya siapa yang nyolatkan. Akhirnya baru 3 hari dari situ baru dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allazi yalzam lil mayyit arba'u khisal ghusluhu, mandinya sikap be wong mandinya cukup. Kalau seandainya bisa mandinya baca dak mandi sikap bisa kalau budak kecil. Yang mandinya wong besar bapaknya misalnya bisa. Kalau orang besar mandinya budak kecil dewean, tak tahu sanggup apa beda baca bina. Kemudian cara mandinya memandinya aqallul ghusl ta'mimum badanihi bil ma' wa akmal. Paling sedikitnya mandikan jenazah itu ya dibasahkan, disigami seluruh badannya. Sudah. Paling tidak lah itu. Kalau seandainya misal kan. Misalnya ini kan. Ini jenazah misalnya kita pegang saya ini, celup ke di sungai sana. Sudah jadi cukup seandainya. Sorong mayat ya kan. Nampak ke sungai itu. Angkat lagi ini. Cukup. Ini jangan dipraktekkan, ini untuk sekedar pemahaman baik ini kan. Pemahaman maknanya apa? Cukup kalau seandainya dibasahkan galo-galonya seluruh badannya sudah basah tersiram galo, selesai mandikan jenazah itu. Kemudian sama seperti apa? Sama seperti kita mandi wajib. Mandi wajib harus dibasahi seluruh badan. Itu paling tidaklah itu. Wa akmaluhu, dan yang paling sempurnanya adalah ayarsila sawataihi. Nah, ada cara-caranya tu kan macam ini. Apabila si mayit sudah dimandikan, kemudian dikafani, habis itu kan disolati. Kalau seandainya setelah dikafani keluar yellow misalnya atau najis itu keluar, maka tak boleh solatnya. Kenapa? Ada najis, tak boleh nyolat ni. Bersihkan dulu. Nah, jangan sampai berulang macam ini cara mandinya tu. Dibersihkan, jangan sampai kaget habisnya tu ada yang keluar gitu. Makanya ketika memandikan tu ada wong yang mandinya ada cara-caranya. Di antaranya ni kan ayyarsil sawatai, mencuci dua kemaluannya. Karena ketika nyawa tu dicabut,
kadang-kadang tak tahannya sampai terberak kan. Sampai ter-BAB. Nah, itu. Walaupun sedikit yang keluar tu. Kalau seandainya tadi tu misalnya ada mayit ini langsung celup-celup ke bawah. Nah. Padahal di mana tu di kemaluan belakang tu ada keluar BAB-nya. Maka nyolatkannya tak sah. Pas sudah dikafani baru jengukan no kau. Ada kotorannya. Buka lagi kain kafannya, ganti lagi atau cuci kain kafannya, pasang lagi, solatkan, cek itu. Makanya dimandi ke dulu, usai. Nah, mandinya tu kayak ada caranya, misalkan kamu kayak misalnya perhatikan, tak usah banyak ngomong kalau misalnya mengerti ke jenazah mandi ke jenazah tu kayak habisnya baru selesai itu baru nanya kata. Wah ini masalah ini kakek simpan. Jengok Ella dulu. Jangan nanya di situ nah. Nanya di situ lah kakek. Dalam mak ceritanya kakek. Apa kakek bercerita itu banyak nanya kakek akhirnya kita. Banyak nanya, yang mandikan itu dijawabnya akhirnya terdengarlah orang lain kakek. Sesuatu yang tak bagus untuk disebarkan. Nah, misalkan ada cara mandi itu di batang kemaluan itu, nah itu diurut juga. Sehingga seandainya ada najisnya keluar atau ada spermanya keluar dulu sebelum mandi ternyata. Dibersihkan kemaluannya tadi, kemaluan belakang tadi dibersihkan, kemudian kaki ada dipicit dikit, tahu-tahunya keluar kayak. Kalau di Allah yarham Topik tuh berdegem kadang keluarnya tuh. Degem. Badannya besar kali ini kan. Sampai keluar yellow tuh lumayan ya kah? Sampai berdegam bunyi itu kan. Ada. Akhirnya apa? Nah macam ini kalau seandainya sudah dikafani berarti sudah ada kecil lagi. Keluarnya lagi. Sehingga dikeluarkan dulu sebelum mandinya tadi. Matanya dibersihkan ya kan. Wa kamaluhu an yughsil sawataihi wa an yuzilal qadar, menghilangkan kotoran min anfihi dari hidungnya pakai cotton bud. Kemudian wa an yuwaddahu dan diwudukkan. Kagetnya itu. Sudah selesai mandi, diwudukkan. Jenazah tadi diwudukkan. Itu kalau wa ayyudlika badanahu bisidir. Kemudian digosokkan dengan sidir, apa namanya itu? Godong pedago. Daun pedago. Waktu dimandikannya tu kakek. Ya, mandi kita kakek banyu pedago tu. Nah, sambillah digosokkan. Dan ini tak baca kita sekedar belajar harus praktek. Wa yasubbal ma'alaihi salasan dan digoyokkan 3 kali. Sunnahnya tu itu yang sempurnanya tu. Semua ini nyebutkan sedikit ini. Ada lagi yang lebih lagi tu, sempurna lagi dengan cara-caranya sama seperti cara mandi wajib. Digoyokkan kepala dulu, kemudian bagian sebelah kanan, kemudian bagian sebelah kiri digoyokkan. Dan mandikannya ini jangan di tempat yang terbuka. Usahakan jangan di tempat yang terbuka, tempat yang tertutup ketika mandikannya itu. Kemudian yang bagusnya nih, kalau sesudah dimandikan itu, sudah dimandikan mayit tadi, ketika mayit sudah dimandikan, sudah mandi dan itu sudah boleh disolatkan walaupun belum dikafankan. Kapan masuk waktu solat jenazah itu? Ketika selesai dimandikan. Ketika selesai dimandikan itu sudah boleh nyolatkan jenazahnya walaupun belum dikafankan. Jadi bagusnya bagi yang mandi ke jenazah tadi, ketika sudah selesai mandikan, dia masih ada wudu. Dia ngitu ke ngurut ke batang zakar tadi itu pakai sarung tangan dia. Sehingga tidak batal wudunya. Dia dalam keadaan wudu dia mandikan. Kemudian setelah selesai masih ada wudunya, mandi sudah selesai, solatkan. Dia dewean nyolatkan. Yang mandi ke tadi.
Kagak habisnya serah yang apa di musola atau di masjid nak nyolat kenyang terserah, nak di rumah solat kan habis di masjid terserah. Ngapa ini? Supaya kalau seandainya misalkan ketika habis mandi ke tadi kan bersih kan? Bersih, sudah dia nyolatkan. Ketika dia nyolatkan sudah kan sikok wong nyolatnya. Gugur kewajiban yang lain kan? Seandainya dikafani ternyata keluar najis, itu tidak masalah. Kalau seandainya ada orang nyolat kenyang, tidak sah solatnya, tidak sah. Jadi mayit tadi belum disolatkan, sudah, yang mandi kenyang sudah nyolat kenyang, jadi tidak ada berdosa sekampung itu. Nah itu yang dipraktekkan di Hadramut sana nih, Tarim. Tarim itu kalau habis mandikan dia nyolat kenyang, habis mandi kata dia nyolatkan, habis nyolatkan entah itu habis nyolatkan baru kayak yang yang keluarganya nak mandikan. Nah mandikan itu bagus kalau kita mandikannya. Mandi ke jenazah, khususnya mandi ke jenazah yang wong kira-kira yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang mandikannya juga diampuni. Walaupun cuman ngoyo kayak ini mandi ke apa itu? Mandi gitu itu itu kan mau mandi ke mayit itu satu topik kan mandi ke mayit kan, gelarnya itu kan. Nah itu baru dia mandi ke. Kalau kita cuma ngoyo ke namanya juga ngoyo ke itu namanya mandi ke juga. Cak kita mandi ke mandi pengantin mandi kembang jadilah mandi ke kan. Itu paling tidak itu kita peloi. Pas seandainya bisa keluarga tapi keluarga mandikan yang kita nengoknya orang ni soleh, melok juga mandikan. Nak mandi ke dah? Dah. Dah. Mandikan. Kalau seandainya orang tu kita nyangka ini orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya apa? Orang ni baik. Sudah kita mandikan. Mudah-mudahan yang mandikan juga diampuni oleh Allah SWT dosa-dosanya. Itu mandikan mayit. Kemudian aqalul kafan insyaallah kita jelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Ada sesi tanya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, misal salah satu kedua orang tua kita meninggal, apakah wajib kita sebagai anak memandikannya? Padahal belum bisa kan? Padahal belum bisa kan? Belum bisa memandikannya. Sekian Ustaz. Ada lagi? Dah. Apakah seorang anak wajib memandikan kalau seandainya kedua orang tua meninggal? Siapapun anak ataupun bukan anaknya, yang penting muslim, ketika tahu bahwa itu ada jenazah, dia wajib memandikan. Kalau seandainya dia tidak tahu cara memandikannya, ya minta sama orang lain untuk memandikan, yang tahu cara memandikan. Kalau dia tahu cara memandikan secara wajibnya baik, ya dia wajib. Tapi wajibnya apa? Fardu kifayah, tetap sama baik. Kalau ada yang lain cukup. Seorang anak ada wajib, jadi apa misalnya seakan-akan apa? Seperti wajiban yang lain tidak wajib, anak lebih lagi
jadi wajibnya? Tidak, sama baik. Hukumnya sama. Seluruh yang tahu itu mandinya adalah fardu kifayah. Mandikan itu ya. Bagi anak itu itulah saatnya kalau seandainya dia nak berbakti yang terakhir istilahnya di dunia. Selebihnya kakek tidak lagi di dunia. Selagi jenazah tubuh tubuh orang tuanya itu masih di dunia. Oke, kalau dah dikubur tak tahu lagi dah. Nah, itulah terakhir istilah kata tu untuk berbuat baiknya selagi masih galo-galonya masih di pucuk bumi. Dua-duanya masih di pucuk bumi. Tapi dah kata kewajiban yang lebih dah ada. Sama baik. Sama galo. Dosanya sama baik. Cuma kaki aibnya, malunya lebih lagi bagi si anak. Aibnya tu, okay? Kalau kewajibannya sama baik. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Anda mau tanya soal ngurus orang tua. Kalau misalnya orang tua kita udah tua nih, saya lihat nenek saya dulu, beliau udah tua tuh nggak bisa jalan kan, jadi BAB di tempat gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya saya nih sebagai anak laki-laki ngurus orang tua saya kayak gitu, mandikan ibu saya, itu hukumnya gimana sampai kan kita sampai ngelihat auratnya gitu. Nah, itu hukumnya gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kalau misalnya sampai melihat aurat melihat aurat orang yang bukan mahram, yang mahram. Yang mahram itu antara pusat dan lutut. Itu yang diharamkan. Selebihnya itu boleh melihatnya, bukan merabanya. Melihatnya boleh. Nah, kalau seandainya kita memandikan yang mahram kita, yang lawan jenis misalkan, yang kita tidak boleh nyentuhnya, dia pakai sarung tangan bisa. Kemudian kalau misalnya masalah auratnya, ya bisa kita tutup sama seperti mandi ke jenazah itu, ditutup tidak boleh. Dijingoknya auratnya tidak boleh, harus ditutup kecuali kalau memang tidak bisa nian. Tidak bisa terjingok misalnya kan. Nah, itu namanya terjingok. Atau memang tidak bisa nian, pasti terjingok itulah, ya itu usahakan jangan jingoknya kita. Ya usahakan Tapi kalau seandainya memang harusnya sudah tak baca itu. Sama aja itu kalau memang harus nian. Misal ini kan, wah ini lukanya tak boleh kena banyu, tapi dia nak mandi. Lukanya di tempat auratnya. Akhirnya kita jagalah. Jaga jangan sampai kena. Kan nak nyaga tadi, menghindarkan luka tadi dari kena banyu tadi, ya dengan ngawas kita. Nyengok dulu, salah tempe kayak kan. Nah di ini kan, di waktu nyengoknya tuh tidak apa-apa, tidak masalah itu. Karena apa itu darurat, tidak bisa tidak. Ya. Itu kalau sana, tapi usahakan macam mana, misal pakaikan penutup yang sekiranya itu memang buat basahannya, tutup. Mandi di mana misalnya? Seandainya di ranjang itulah, di WC, seandainya di WC, pakai kan sarung yang bahasa sarung kalau bentuk batik macam S panjang itu lah, bukannya S panjang, S itu kan S, angkot S itu, nah panjang itu sarung itu tipis dan tidak tembus. Itu yang biasa kalau digunakan untuk mandi ke jenazah. Kalau dulu dipakai buat
lemek kasur apa bahasanya? Buat apa? Spray Nah, buat spray kalau dulu tuh. Lemak itu emang dingin. Kalau sekarang tidak ada lagi, oke. Dah muncul macam-macam merek nih, tidak lagi pakai itu. Nah, kalau dulu pakai itu. Nah, kalau untuk mandi ke jenazah yang kita jenguk itu dipakai itu. Karena itu tipis, tembus banyu kalau disirami dan tidak tembus pandang. Nah, itu yang dipakai itu kalau ini. Jadi kita usahakan jangan sampai menghalangi kita untuk berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Kepada orang tua khususnya. Tapi jangan juga jadi menjadi melakukan dosa di situnya. Nah, usahakan gitu. Itu. Mandinya tuh. Kalau ada yang lain yang betina baik lemak lah. Yang mandinya tuh. Jangan lanang. Kita bagian nyedio ke banyunya baik. Nah, bagian kita itu lanang nyediakan banyunya. Misalkan sana nyediakan yang lainnya, anduknya ataupun yang lainnya. Kalau seandainya kausinya dibawakan, berat kausinya, Om Tino tak baca ngawaknya, lanang ngawaknya. Nyediakan banyunya, misalnya seandainya kalau dulu misalnya kan ngunjal banyu, sekarang hidup mesin bayar kan. Nah, itu di bagi lanangnya. Kalau seandainya yang dimandikan itu perempuan, nah, itu berbagilah istilahnya. Sama aja kita kalau seandainya mandi ke jenazah perempuan. Mandi ke jenazah perempuan, siapa mandikannya? Ya perempuan mandikannya. Oh, mak kita ini ya tetap cari yang lain. Mandikannya uang lah yang lain. Nah, kita bagiannya apa? Dia nyediakan banyunya. Nyediakan tempat pemandiannya tadi. Bagian kita itu yang lanang. Kadang Tino yang nyediakannya. Cuma banyu tadi bisa keluar terus pada saat mandi ke juga tidak ada kekurangan banyu. Nah, itu bagian uang lanang. Ya masing-masing lah itu. Lagi pas giliran kita mandinya kapan? Sudah mandi sudah lengkap, tinggal nyiramnya baik. Nah, itu tidak kejinguan kan? Nah, itulah nyiramnya. Mandinya. Saya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai jenazah itu kan biasanya ada yang ditunggu tuh dari keluarga yang jauh, Bib. Nah, apakah kita harus menunggu keluarga yang jauh tapi cukup lama nunggunya, ataukah langsung disegerakan untuk dikuburkan seperti itu? Nah, yang kedua mengenai kuburan, Bib. Kuburan ini kan ada yang bilang tidak boleh ditinggikan. Tapi kalau nggak ditinggikan, jatuhnya nanti tanahnya diambil atau ambles gitu kan. Nah, jadi ada beberapa tempat kuburan itu memang harus kita bikin ada kayak keramik atau apa gitu, dibikin dibagusin gitu, Bib. Nah, itu sebaiknya gimana kalau mau syariat Islam? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama masalah nunggu wong yang masih hidup. Mana nih antar ke dikuburkan, yang sebagusnya itu dipercepat. Sebagusnya bukan harus. Sebagusnya dipercepat. Nah, nunggunya biasanya tuh sampai 24 jam. Ngapa itu? Takut kalau seandainya kayak membusuk. Jenazah itu kayak membusuk. Lebih dari 24 jam itu. Makanya kalau misalnya kita ada meninggal, kapan nyolatnya misalnya kan, kapan nguburnya? Pasti tidak nyampe 24 jam. Oh, meninggalnya tadi jam 2 siang. Sudah nguburnya jam 10. Oh, meninggalnya tadi jam 12 siang. Berarti nguburnya antara jam 4 atau jam 10 besok. Oh, meninggalnya pagi tadi jam 9. Nah, pasti jam 4 itu Nah, itu tidak ada ngembek 24 jam dah. Karena kalau ngembek 24 jam itu takutnya jenazah itu membusung. Nah, lebih baik sudah langsung segerakan. Itu yang kalau
menunggu tadi Boleh boleh. Boleh tunggu kan. Cuma takutnya kayak itu. Kemudian masalah ninggikan kuburan. Kuburan itu biasanya wakaf. Wakaf tak boleh semena-mena. Bukan punya kita itu. Kan? Wakaf untuk apa nih? Untuk uang meninggal. Misal bayar nih untuk uang kampung. Misal kampung mana nih? Kampung Peninglalat. Misalkan kampung Peninglalat ini. Siapa yang meninggali uang kampung Peninglalat ini dikuburkan di sini. Jadi kita tak baca nak matukan misalnya, dikamikan. Mana boleh? Banyak lagi, masih banyak orang kampung Peninglalat dah. Kalau nak meninggal lagi bisa tumpuk. Nah itu yang membuat apa? Tak boleh membatukannya tu. Tapi kalau seandainya membatukan, kakek siap kakek kalau dibongkar. Tak boleh memarah. Di keramik misalnya. Biasanya orang tu keramik tu tak ada ni. Tidak ada mati. Keramik bungkus baik. Nah ni kuburannya blek macam itu. Kakek kapan ada orang nak meninggal di sini, nak dikeduk di sini. Nah, bukan nak meninggal di sini, Pak. Nak dikubur ke di sini, angkat baik ni. Nah, keduk. Habis tu kakek masuk ke lagi. Cuma nagok baik. Nah, itu tak masalah kalau macam itu. Yang ini yang tak boleh tu karena wakaf itu. Sehingga tak bisa mematenkan itu. Tak boleh itu. Kalau matenkan seakan-akan punya dewek. Termasuklah masang apa namanya itu? Tenda. Sang tenda itu. Kalau tenda yang paten yang apa yang permanen. Nah, itu tak boleh juga. Tak boleh masang tenda. Ngapa? Ini bukan punya kita. Ngapa nak masang-masang nah? Tanah kita bukan ini. Bukan tanah wakaf ini. Sehingga kan itu kan. Kecuali kalau seandainya di tanah kita dewek, di rumah kita dewek. Pasanglah tenda, nak kipas angin, pakai AC lah juga. Seandainya nak pakai, karena tempat dewek itu kan. Nah, kalau seandainya bukan tempat dewek itu ada ketentuannya wakaf ini. Kecuali kalau pasang tenda tadi, kecuali memang diziarahi. Banyak orang ziarah situ. Ziarah lagi datang lagi ziarah banyak itu, tak berhenti ziarah. Boleh dipasang tenda, itu ada ketentuan-ketentuannya. Lumayan juga pembahasannya tu ada di dalam kitab Bejuri rasanya tu. Boleh tak bolehnya macam ini masang kubah itu, buat kubah itu boleh dah itu kan, sama macam tenda itu. Itu. Yang bagus itu naik dikit bah. Kuburan itu naik dikit bah dari permukaan ratonya permukaan itu naik dikit bah. Sebagai tanda ini kuburan. Itu yang sebagusnya. Cerita. Kalau nak nyengaknya, kamu nyengak tu yang sesuai dengan syariat itu, kuburannya Muallim Nang Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsi 14 Sulu. Nah itu dia tak ada cak yang lain, dikit benek. Itu yang sesuai dengan yang dalam kitab. Nah, itu yang bagusnya je itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nabawi namanya. Al-Fatihah. بنية الشفاء لنبوي بن عبد الله ولمن أوصانا بدعاء الشفاء وأن الله يشفينا ويشفي من يدعونا بدعاء الشفاء ويشفي من يستدعي بدعاء الشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هزن ولا كل نية صالحة ولا حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الفاتحة إلى روح أرنلا بنت رسب أن الله يشفيها أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنة برحمته ووالدينا ووالديها خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة ومشايخنا ومشايخ مشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا شافي اشفي أنت شافي شفاء لا يغادر سقما ولا علما. اشفي من أوصانا بدعاء الشفاء واشفي مرضانا واشفي أمراضنا شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما. اللهم اغفر لحرنلا بنت رسيب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وسع مدخلها واجعل الجنة مثواها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلها بالماء والثلج والبرد. ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في الدين ولمن أوصانا بالدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا ما أقول لكم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.